Kalau seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti apa? Dan penyebabnya itu apa saja? Disebutkan oleh sebagian ulama ada dua sebab. Yang pertama, bisa jadi seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut, ataupun adanya kewajiban-kewajiban yang mana dia tinggalkan, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksa kepada dia, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Ataupun adanya taksir, adanya kekurangan-kekurangan ketika melaksanakan kewajiban. Ketika seseorang melihat dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melihat amal solehnya yang menurut dia sudah banyak dilakukan, tapi khawatir dan takut kalau amal soleh tersebut ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya ujub, merasa bahwasanya dirinya adalah yang paling soleh, yang paling baik di antara yang lainnya. Kemudian adanya riya, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kedudukan di mata orang lain. Takut kalau amal soleh tersebut ternyata zahirnya amal soleh, tapi pada hakikatnya ternyata tidak ada manfaatnya untuk kita. Takut. Nah, ini sebab apa? Pertama, karena sebab melakukan dosa dan kesalahan ataupun ada kekurangan di dalam melakukan amal soleh yang telah dia laksanakan. Rasa takut itu pun dipengaruhi oleh ma'rifatuhu atau pengetahuan seseorang terhadap besar kecilnya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap besarnya azab ataupun siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu takut kepada Allah bukan karena kesalahan yang dia lakukan, bukan karena adanya kekurangan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Namun rasa takut itu disebabkan karena ataupun disebabkan idhamu al-makhuf, karena sebab agungnya, besarnya yang ditakuti. Karena besarnya yang ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tersebut takut kepada Allah bukan karena kesalahan, bukan karena kekurangan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, namun karena besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hati orang tersebut. Nah, ini memerlukan ilmu khusus, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang sifat-sifat Allah, kemudian efek samping daripada sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan. Nah, yang kedua ini adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Ya. Nah, yang kedua ini disebut dengan khasyiyah. Takut kepada Allah atas dasar pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, orang yang memiliki ilmu. Ilmu di sini yang menjadikan orang tersebut takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sebab, ya, seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya juga itu tadi. Kembali yang pertama juga kembali kepada ilmu, pengetahuan orang itu terhadap besarnya dosa yang dia lakukan. Kemudian pengetahuan seseorang terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, ya, ketika seseorang itu tidak mengetahui siksa Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang akan diberikan kepada dia, tapi dia tahu bahwasannya perilakunya itu adalah dosa yang besar, maka di sini bisa menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah. Karena ketidaktahuan terhadap misalkan siksa yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha Besar, dan syadidul iqab, amat keras hukumannya secara umum seperti itu. Nah, pengetahuannya secara umum seperti itu, maka hal itu bisa menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya.